Rahmi pulang jam berapa tadi? Sore Apa, ya? Bu? Ini tuh. Kalau ini kan nyala. Baru 27, padahal harusnya saya 31. Bu Rahmi berapa? 33. Bu Kesi? 29. 29. 90, baru 27, ya Allah. Diimbau lagi suruh masuk. Jimmy. Sudah, di grup sudah. Di grup udah dikasih kan. Udah di info. Udah mulai aja Bumi. Oke, sebentar Bu. Sambil siapin share screen-nya sebentar. Baik, sudah 19.34, 1 menit lagi Bu Kes, kasih kesempatan. Barangkali masih ada yang di jalan pulang kerja. Nanti 19.35 kita mulai seadanya pesertanya. Ini baru ada 35. Tiga enam. Sudah 19.35, kita mulai ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada ayah bunda, orang tua, wali murid kelas 6E, 6E, dan 6F. Sebelum kegiatan sosialisasi PTMT ini kita mulai, Bu Umi minta tolong untuk ayah bunda mematikan mikrofonnya. Nanti boleh bertanya setelah selesai sosialisasi dari kami ibu-ibu guru kelas 6. Nanti ada sesi tanya jawab supaya sosialisasi apa yang akan kami sampaikan itu bisa diterima dengan baik kalau suaranya hanya satu dari saya, nanti dari Bu Rahmi, dan dari Bu Kesi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak sekali memberi nikmat kepada kita. Salah satunya adalah nikmat sehat sehingga kita bisa berjumpa meskipun secara virtual dalam acara sosialisasi PTMT SDN Pademangan Timur 03. PTMT itu adalah pembelajaran tatap muka terbatas, jadi masih terbatas. Bapak Ibu, alhamdulillah hari Jumat kemarin, minggu kemarin, kurang lebih sore hari ya. Sore hari kami pihak sekolah mendapatkan SK pelaksanaan PTMT tahap 3. Nah,
Jadi semua memang serba dadakan ya Bapak Ibu, tapi kan kita sudah mempersiapkan dari hari-hari sebelumnya seperti pembersihan kelas dan sebagainya. Nah, SK baru kami dapatkan hari Jumat. Nah, SK dasar kami, sekolah kami SDN Pademangan Timur 03 mengadakan PTMT. Ini adalah dari surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta nomor 998 tahun 2021. Kita ada di nomor urut 119 DKI Jakarta, maksudnya urutannya ya. Nah, Bapak Ibu, inilah dasar kami sehingga sekolah SDN Pademangan Timur 03 bisa melaksanakan PTMT tahap 3. Lalu yang akan kami jelaskan adalah bagaimana syarat peserta didik bisa mengikuti PTMT. Yang pertama adalah mendapatkan izin dari orang tua. Nah, dan juga mengisi fakta integritas untuk mematuhi protokol COVID-19 di sekolah tentunya. Nah, Bapak Ibu kemarin sudah diedarkan surat pernyataan bersedia mengikuti PTMT atau tidak bersedia mengikuti mengizinkan atau tidak mengizinkan. Nah, itu adalah dasar kami untuk menyelenggarakan PTMT atas dasar izin dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian peserta didik dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Di sini suhu tubuh maksimal adalah 37,3 derajat Celcius. Lebih dari itu tidak diperbolehkan mengikuti PTMT. Nah, nanti kalau ternyata pas dicek suhu di pintu gerbang itu suhunya melebihi ini, ya. Kalau memang demam, lebih baik dari awal tidak masuk, ya, memberitahu gurunya dan tidak masuk, tidak usah memaksakan. Karena baik yang di rumah maupun di sekolah itu memiliki hak yang sama untuk belajar, materi yang sama dengan guru yang sama. Hanya bedanya kalau yang dapat jatah PTMT itu ketemu gurunya secara langsung, kalau yang tidak dapat, yang belum dapat jatah itu ketemu gurunya secara tidak langsung, ya. Kemudian anak-anak wajib memakai masker. Kalau bisa diusahakan betul menggunakan masker medis yang 3 lapis atau masker yang 3 lapis. Memang dia 3 ply, ya. Jangan menggunakan tadi untuk hari ini beberapa anak masih menggunakan masker scuba. Yang apa sih yang kayak kain tipis itu yang biasanya digambar karakter-karakter. Nah, kalau bisa jangan menggunakan masker seperti itu. Silahkan menggunakan masker yang 3 ply, kemudian atau bisa juga maskernya didouble. Ada masker yang masker yang kayak medis itu kemudian digabung dengan masker kain juga boleh, atau boleh pakai masker kemudian face shield juga boleh. Bagaimana senyamannya anak, ya Bapak Ibu, ini harus diperhatikan betul, harus nyaman anaknya, jangan sampai pakai masker yang anaknya tidak nyaman dan aman untuk kesehatan. Kemudian yang keempat adalah selalu menjaga jarak baik di luar kelas maupun di dalam kelas. Dan mencuci tangan dengan sabun, nanti dikeringkan dengan tisu, dan tisunya tentunya dibuang di tempat sampah. Selanjutnya, tidak diperkenankan membawa makanan, baik makanan ringan maupun makanan berat, dan juga uang, dalam artian uang untuk jajan ya. Uang jajan nggak boleh, dikhawatirkan nanti anak pulang sekolah, justru malah mampir-mampir kemana-mana, nggak pulang-pulang, nah membahayakan anak sendiri. Nah, kemudian usahakan betul anak-anak sudah sarapan dari rumah karena kita mulai jam 7.30. Jadi usahakan anak sudah kenyang, sudah sarapan. Jadi di sekolahnya nggak lapar. Lalu kalau minum bagaimana, Bu? Sebenarnya di aturannya pun juga tidak boleh minum ya, tapi kalaupun mau membawa minum, usahakan minum yang ada sedotannya. Sehingga pas mau minum itu tidak perlu membuka masker, ya tidak perlu menurunkan masker ke dagu, tapi bisa minum dari bawah masker, ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau punya tempat minum yang pakai sedotan, pakai. Kalau nggak ada ya pakai tempat minum kemudian beli sedotan. Jadi minumnya harus pakai sedotan supaya meminimalisir membuka masker, karena kita sama sekali tidak boleh membuka masker di sekolah. Di jalan pun juga tidak boleh ya. Nah, tadi Bu Umi banyak lihat, meskipun bukan anak 03 ya, kan hari ini banyak sekali yang PTM. Ternyata di jalan maskernya diturunin semua. Nah, itu kan sangat berbahaya. Ya, jadi kami mohon kerjasamanya ayah bunda untuk selalu mengingatkan putra-putrinya. Kemudian apa saja perlengkapan yang harus disiapkan anak-anak untuk dibawa ke sekolah? Yang pertama tentunya adalah menggunakan seragam sesuai jadwal pada saat PTMT.
Kalau ada lengan panjang, alangkah lebih baiknya menggunakan yang lengan panjang. Kalau misalnya tidak ada, ya pakai yang ada dan yang bisa dipakai. Tentunya pakai sepatu ya, ayah bunda. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan buku tulis. Nanti mungkin ada buku paket, tema 3 atau tema 4. Dan tentunya di sekolah tidak boleh saling meminjam alat tulis. Karena sudah kelas tinggi, kan pakainya pulpen. Kemudian bawa pulpen lebih dari 1. Kemudian apalagi label. Biasanya kalau dulu sebelum corona itu anak-anak sering banget minta label ke teman-temannya. Nah itu dihindari. Kalau nggak bawa label dicoret saja. Nggak boleh sama sekali meminjam alat tulis. Kemudian yang ketiga adalah kalau ada membawa hand sanitizer. Sekolah menyediakan di setiap kelas ada hand sanitizer. Di pintu gerbang ada cuci tangan. Di depan kelas pun ada cuci tangan. Kemudian peserta didik wajib memakai masker ya. Kalau bisa dibawakan masker cadangan di dalam tas. Tapi kalau bawa masker cadangan jangan cuma dimasukin ke dalam tas aja, numpuk sama buku-bukunya, nanti kotor. Taruh di plastik atau ada di tempat masker, baru taruh di dalam tas. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini yang harus diperhatikan alur kedatangannya adalah yang berwarna kuning. Kenapa yang berwarna kuning? Karena kita ada di gedung A. Jadi yang di gedung timur, semua kelas, enggak semua kelas 6 sih, kebetulan kelas C, E, dan F dapat jatahnya di gedung A ya. Kok gedung A, sorry maaf Bapak Ibu. Gedung B yang warna kuning yang sebelah timur ya. Yang gedung B yang di atasnya kantornya Pak Rahmat. Nah, nanti di gerbang Bapak Ibu cukup datang, kemudian anaknya turun. Kemudian masuk, nanti dicek suhu. Setelah itu baru anak-anak cuci tangan. Setelah anak-anak cuci tangan, ya, jadi masuk, dicek suhu, cuci tangan. Dicuci tangan, habis itu nanti dicek suhu lagi, suhu ulang, kemudian dicatat suhunya. Baru masuk ke ruang masing-masing. Nah, di sini Bapak Ibu nanti dari perjalanan dari gerbang kan akan ketemu Mang Ahmad, kemudian mungkin Bapak Ibu guru yang lain, sampai masuk kelas itu nanti tidak boleh bersalaman, tidak boleh menggunakan tos era kekinian kan biasanya kalau ketemu tos gitu ya, tos begitu. Nah itu tidak diperbolehkan. Bagaimana caranya ketika nanti bertemu dengan Bapak Ibu guru ataupun Bapak Ibu karyawan seperti Mang Ahmad, Mang Diding. Nah, nanti ada caranya sendiri. Bagaimana caranya untuk menyapa atau menghormati yang lebih tua. Nah, kemudian setelah itu nanti masuk ruang kelas masing-masing. Nah, kalau yang kelas G, kelasnya Bu Umi 6C, itu di lantai 2. Kelasnya Bu Rahmi dan kelasnya Bu Kesi ada di lantai 3. Diingat-ingat ya, nanti kalau ditanya dicek suhu, jangan sampai bilang nggak tahu ruang apa, nggak tahu lantai berapa, ya karena kan sudah disosialisasikan. Nah selanjutnya, ketika memasuki area SDN Pademangan Timur 03, peserta didik memberi salam dengan menangkupkan tangan di depan dada kepada Bapak Ibu guru yang menyambut di gerbang sekolah. Ini tidak hanya untuk Bapak Ibu guru ya, tapi juga untuk tendik atau tenaga kependidikan seperti Mang Ahmad, Mang Diding, Pak Rahmat, semuanya disapa dengan menangkupkan tangan seperti ini. Ya, nah seperti ini. Jadi kita betul-betul di era kenormalan baru, tidak bisa salaman-salaman seperti dulu atau tos-tos yang lucu-lucu seperti dulu ya. Bukan berarti tidak menghormati, tidak, tapi karena memang kita di era kenormalan baru, berarti kita harus dengan tata cara yang baru juga. Nah, nanti Bapak Ibu guru pun menyambutnya dengan seperti itu. Selanjutnya, nah kegiatan PTMT itu dilaksanakan dengan blended learning. Blended learning itu berarti pembelajaran campuran gampangannya. 50% anaknya di rumah, 50% lagi di sekolah. Nah, nanti setiap anak itu hadir ke sekolah selama 2 minggu sekali. Jadi kalau minggu ini datang, berarti Jumat ini ya, kalau kelas 6 kan jatahnya hari Jumat. Kalau Jumat ini datang, berarti Jumat depan nggak datang. Begitu seterusnya. Nanti bagaimana Bu jadwal yang datang? Akan dibagi 2 menurut absen. Jadi nggak usah dicomot-comot, nanti pusing nyari anaknya. Jadi cukup dibagi 2. Yang untuk masuk di minggu ini adalah
50% absen teratas ya, daftar hadir teratas itu akan masuk di minggu ini. Berikutnya lama belajar. Nah, lama belajarnya di sekolah itu hanya 3 jam pelajaran, bukan 3 jam 180 menit ya, tapi 3 jam pelajaran. 1 jam pelajaran itu 35 menit. Berarti di sekolah itu belajarnya hanya 105 menit atau 1 jam lebih 45 menit. Ya Bapak Ibu ya, jadi hanya sebentar sekali. Kalau untuk hari pertama mungkin untuk kenalan ngapalin anaknya saja itu bisa jadi udah habis waktunya ya. Karena memang sangat sedikit sekali maka kita harus disiplin ya. Jangan sampai datang misalnya jadwalnya kelasnya Bu Umi nih. Nah, kelasnya Bu Umi nanti Bu Umi sampaikan seperti ini. Nah, kelasnya Bu Umi itu kan di ruang G. Ruang G itu lantai 2 paling ujung barat. Jadi nanti anak-anak nih, anak-anaknya Bu Umi yang kelas 6C itu kalau ditanya belajarnya di mana? Dijawabnya di ruang G. Tahu kelasnya? Tahu. Lantai 2 paling ujung. Jadi kalau dari tangga ke kanan. Nah, kelasnya Bu Umi atau 6C itu waktu belajarnya kan jam 7.30 sampai 9.15. Berarti harus sudah berada di sekolah sekitar pukul 7.20. Ya, kalau rumahnya dekat cukup ditempuh dengan 5 menit ya 7.20 dari rumah tidak apa-apa. Tapi 7.30 itu sudah berada di sekolah dan kita sudah mulai belajar. Jangan sampai dari rumah jam 7.30. Nah, nanti sudah ketinggalan belajarnya. Karena waktu belajarnya kan sempit. Kemudian kapan waktu pulangnya? Waktu pulangnya jam 9.15 itu baru keluar kelas. Jam 9.15 itu baru keluar dari kelasnya ruang G ya. Kemudian lalu bagaimana kalau kelasnya Bu Kesi? Nah, kelasnya Bu Kesi itu di 6E. 6E itu ruang J, lantai 3 paling ujung barat ya Bu Kesi, betul ya? Iya. Ya, betul. Jadi nanti anak-anak yang kelas 6E kalau ditanya belajarnya di mana? Belajarnya di ruang J. Lantai 3. Mohon maaf, Ajeng bisa dimatikan dulu mikrofonnya. Kenapa? Sebentar ya. Oke, lanjut. Nah, berarti nanti yang kelas E itu di ruang J. Naik ke lantai 3, kemudian dari tangga ke kanan. Paling ujung. Itu ruangannya. Nah, 6E waktu belajarnya adalah jam 8 sampai 9.45. Berarti sudah hadir di sekolah kurang lebih jam 7.50. Ya. Disesuaikan saja. Nanti waktunya kira-kira berangkatnya dari rumah jam berapa. Jangan sampai jam 8 lebih baru sampai sekolah. Nah, kemudian waktu pulangnya jam 9.45 itu baru keluar dari lantai 3. Ya Bapak Ibu. Jadi jam 7.50 usahakan sudah sampai di sekolah. Karena kan perjalanannya panjang ya. Di gerbang dulu, dicek suhu, cuci tangan, kemudian dicatat suhunya, baru ke kelasnya. Berikutnya kelasnya Bu Rahmi itu ada di ruang K. Ruang K itu sebelahnya ruang J, berarti dari lantai 3 persis sebelah kanan tangga. Betul ya Bu Rahmi ya? Iya, betul. Ya, betul. Jadi nanti anak-anak kelas 6F kalau ditanya di ruang apa? Jawabnya ruang K. Lantai 3 di sebelah kanan. Mati Bu Umi. Bu Umi tidak ada suaranya. Internetnya kali Bu. Wifi-nya. Bu Umi suaranya tidak ada. Maaf Bapak Ibu ada gangguan sama Bu Umi, mungkin sinyalnya kurang. Halo Bu Umi.
Sinyalnya kali. Soalnya hujan, hujan. Lanjutkan Bu Rahmi. Halo Bu Umi. Ini kemana? Sinyalnya kurang bagus. Habis hujan, biasanya. Iya kayaknya sinyal itu. Gerimis tadi sih. Iya, sinyalnya. Jadi Mohon dilanjut aja. bersabar ya Bapak Ibu. Lanjut aja Bu Rahmi. Sama Bu Rahmi. Bentar deh ya. Bu Rahmi pakai laptop? Bu Rahmi? Pakai laptop ya? Telepon aja Bu Umi. WA aja Bu Rahmi, Bu Uminya. Maaf ya, mama-mama. Ya Bu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah masuk. Bu Kesi tadi Umi sampai mana ya? Kayaknya sambungannya terputus ya. Ruang K. Ruang K. Astagfirullah. Sampai ruang K ya? Iya, Sudah sampai ruang K. iya. Oke, ini sebentar ya. Wifi-nya bermasalah. Habis hujan ya. Enggak juga sih Bu, belum hujan di tempat Umi. Oke, sebentar Bapak Ibu. Jadi tadi baru sampai ruang K. Nah, padahal Umi udah ngejelasin sampai selesai. Tadi kelas F sudah selesai dijelasin Bu. Udah sampai selesai. Udah kelas F Udah, udah. oke. Mm-mm. Oke, alhamdulillah kalau udah sampai ke ruang K. Ternyata wifi-nya mati, saya nggak sadar di laptop mati wifi-nya. Astagfirullah lah, beginilah kalau jaringan. Oke, sebentar. Ya, Iya, semuanya ada rintangan yang harus kita lalui. padahal ngejelasinnya udah sampai terima kasih loh. Sama perintah. Oke, Iya, iya kitanya nggak sebentar. dengar. Iya, pantesan kok pas Bu Uminya bilang wassalamualaikum nggak ada yang jawab. Astagfirullah, ternyata putus sambungannya. Oke, Iya. ya sebentar.
Oh, tinggal jam masuknya Bu Umi yang belum dijelasin. Langsung aja yang belum itu. Tadi ruang Kak sudah jelas ya. Kelas 6F. Halo Bu Umi, sudah standby? Belum. Bumi suaranya nggak ada. Iya Bu, iya. Sebentar Bu, Bumi. mikrofonnya nggak dinyalain. Ini Iya, kemana iya. Bu? Mikrofonnya nggak dinyalain. Saking semangat. Astagfirullah. Aduh, HP-nya taruh, ulang yang ketiga kalinya yang HP-nya taruh di itu. iya, iya. Sekarang sudah HP-nya sudah, ini suaranya dari laptop. Nah, tadi yang HP dimatiin mikrofonnya, laptopnya nggak dinyalain. Jadinya ngomong doang tapi nggak kedengeran. Oke. Ya, lanjut Oke, di ulang ya. lantai 3 tadi jamnya belum ya. Udah Oke. capek. Udah lelah 6F. dari pagi. 6F. Aku aja sampai jam sekarang belum makan. Iya. Karena waktu belajarnya itu jam 8 lebih 10 sampai 9 lebih 55, berarti datangnya jam 8 itu sudah sampai di sekolah. Jadi jangan mepet-mepet. Jam 8 kurang semenit baru nyampe gerbang, masuk kelas udah telat nanti. Nah, tapi juga jangan datang jam 6 pagi. Tadi ada loh ayah bunda, Bu Umi datang tuh jam 6 pagi. Udah ada yang datang. Udah duduk manis di ruang transit. Padahal Bapak Ibu gurunya saja belum persiapan karena kita kan jam 6 tuh masih absen diri kita sendiri ya. Jadi nggak cuma anak-anak yang absen. Bapak Ibu guru juga mesti absen foto dan sebagainya, nyiapin yang mau buat belajar di kelas. Nah, jadi datang sesuai waktunya saja. Ya. Rajin boleh tapi jangan kasihan anaknya nanti nunggunya kelamaan. Kemudian nanti pulangnya untuk 6F itu 9.55 baru keluar dari kelasnya. Jadi baru keluar dari lantai 3. Nah, berikutnya orang tua itu hanya mengantar sampai gerbang dan menjemput sesuai dengan jam pulangnya. Jadi sampai di gerbang nanti turun, anaknya dicek suhu, cuci tangan sampai nanti masuk kelas. Kemudian dijemput ya sesuai dengan jamnya. Jemputnya jangan misalnya kelasnya Bu Umi selesai 9.15. Jangan jam 9 sudah dijemput ya Ayah Bunda ya, belum selesai. Jadi silahkan diatur sendiri waktunya 9.15 atau 9.20 ya juga boleh. Karena kita ada jeda 10 menit dari kelas 1 ke kelas berikutnya. Itu sudah sampai sekolah. Kalau Bumi, kalau pulang sendiri gimana? Nanti pertanyaannya pas itu ya di ujung. Oh iya. Oke. Nanti ada sesinya. Kemudian berikutnya saat perjalanan pulang, tolong banget diingetin anaknya, masker tetap dikenakan dengan benar. Tadi Bu Umi ketemu banyak anak sekolah yang maskernya dilepas di jalan, pakai seragam masker dilepas. Ya, ketemu Satpol PP ditanya, difoto, sekolah mana. Nah, nanti malah nggak boleh PTM kan repot. Kemudian jangan mampir-mampir, langsung pulang ke rumah. Selanjutnya, hal yang harus dilakukan ketika sudah sampai rumah. Yang jelas yang pertama adalah mandi. Kemudian ganti baju yang bersih, baju seragam dicuci dengan deterjen. Kamu kan lagi ini dulu. Ya minta tolong yang selain Bu Umi di silent, dibisukan ya, di mute. Mikrofonnya matiin dulu ya, aja. Ya, sudah dimatiin sama Bu Umi. Nah, kemudian baju seragamnya dicuci. Jangan begini Ayah Bunda. Ntar aja sekalian Jumatan ya gitu. Yang laki-laki sekalian Jumatan ya kan udah putih, bawahnya tinggal ganti sarung gitu. Tidak ya Ayah Bunda, kita hidup di kenormalan baru. Selesai, bajunya cuci. Jangan digunakan lagi. Apalagi digantung buat Jumat depan. Sayang nih buat foto Jumat depan. Kan Jumat depan nggak PTM di rumah, gantian yang PTM. Buat Jumat depan, oh tidak boleh seperti itu ya. Harus dicuci dengan deterjen karena kita ada di luar rumah. Nah, seperti itu penjelasan dari Bu Umi ya, Ayah Bunda. Nanti ada penjelasan, mungkin ada tambahan dari Bu Rahmi atau Bu Kesih
baru nanti ke sesi tanya jawab. Campuran itu. Gitu. Oke, dari Bu Rahmi atau Bu Kesi ada tambahan dulu? Langsung aja Bu Umi tanya jawab. Oke, langsung tanya jawab. Oke, Ayah Bunda, Oke, langsung Bu tanya Umi, jawab. sedikit ya. Oh, dari Bu Rahmi dulu. Silakan Bu Ya, Rahmi. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, tadi Bapak Ibu setelah kita jalani PTMT hari pertama, ternyata kita masih ada mendapatkan temuan-temuan yang bisa kita tingkatkan ke depannya supaya tidak ada lagi temuan tersebut ya. Tadi ada di antaranya anak kita yang datang cepat. Kemudian dia langsung ke dalam kelas, itu yang Bu Umi bilangin, datangnya jam 6, sebelum jam 6, kemudian langsung ke dalam kelas. Sehingga dia tidak cek suhu atau tidak cuci tangan ya. Jangan sampai lagi terjadi besoknya. Pas pulang, kok ada namanya gitu, kok ada anaknya. Cek suhu untuk pertama masuk nggak ada gitu kan. Gurunya sudah mengira kalau anaknya tidak masuk. Ternyata anaknya ada pas pulangnya. Kemudian lagi tadi juga ada temuan bahwa di antara anak kita ada yang datang naik sepeda. Datang sendiri ke sekolah, tidak diantar oleh orang tua. Anak yang SMP dan SMA saja mereka diantar sama orang tuanya, Bapak Ibu. Anak kita yang SD, mereka disuruh naik sepeda sendiri. Padahal kita kan sudah tahu peraturannya seperti apa. Tolong Bapak Ibu, anak tidak dilepas sendiri untuk berangkat ke sekolah ya. Tolong diantar, dipastikan. Kalau memang Bapak Ibu tidak bisa mengantar anak, lebih baik anaknya ikut PJJ saja di rumah. Jangan berangkat sendiri. Kalau nanti ada temuan dari wartawan segala macam, sekolah kita kena. Lebih baik kita hindari ya untuk menjaga anak kita tetap safety dalam perjalanan baik berangkat maupun pulang sekolahnya. Ya Bapak Ibu bisa tidak mengantar anaknya, putra-putrinya? Baik, Bu. Iya, kita usahakan ya Bapak Ibu ya. Baik Bu, insya Allah usahakan Jangan ya. berangkat sendiri, kasihan yang lain diantar, nggak taunya datang nyelonong bawa sepeda sendiri. Aduh nak, kamu siapa yang ngantar? Sendiri Bu. Masya Allah, kasihan. Sekarang zaman pandemi, bukan zaman bebas. Ya, oke. Dari saya hanya sekian. Semoga kita semua bisa mengerti dan lebih memperhatikan putra-putrinya supaya perjalanan PTMT bisa berjalan mulus ke depannya dan bisa tetap dipertahankan atau ditingkatkan. Supaya putra-putri kita bisa belajar dengan baik tanpa hambatan ataupun hal-hal kecil yang bisa menghalangi jalannya PTMT nanti. Saya kira sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Umi dilanjut. Maaf Bu Umi, suaranya tidak ada lagi. Ya, sudah ada ya Bu Rahmi ya? Oh ya, sudah. Oke. Satu lagi tambahan, masker. Kalau sebisa mungkin jangan menggunakan masker scuba ya, Ayah Bunda. Masker yang biasanya bergambar karakter-karakter lucu-lucu itu loh. Nah, maskernya masih banyak yang longgar tadi Bu Umi. Iya, masih banyak yang longgar, kemudian masih banyak juga yang pakai masker scuba. Itu kan sudah tidak boleh masker scuba. Jadi usahakan betul kan harga masker juga sekarang sudah tidak mahal ya. Bahkan tadi ada pakai masker kayak yang duckbill itu cuman udah nggak putih lagi. Berarti kan itu maskernya udah dipakai berkali-kali. Ya, jadi tolong ini kan demi kesehatan putra-putri kita semua. Jadi gunakan masker yang misalnya yang 3 ply, yang 3 lapis
Satu masker tapi yang 3 lapis tidak apa-apa. Mau tambahin face shield juga tidak apa-apa. Kalau anaknya kecil boleh diikat. Diikat jadi pas banget di mukanya. Jangan ada rongga-rongga. Jadi udara ataupun apa tidak bisa masuk. Maksudnya udara apa ya, biar nggak mudah tertular virus juga gitu. Nah, tadi sempat yang ditanyakan Mama Abeng ya, Liani Suryaningsih, dijawab sama Bu Rahmi ya. Sebisa mungkin diantar, sebisa mungkin. Kalau memang ada yang antar, diantar. Supaya apa? Nggak mampir-mampir. Tahu sendiri anak-anak ya, disuruh pulang iya. Dari sekolah jam 9.15 nyampe rumah ntar Zohor baru pulang. Ya, jangan sampai kejadian seperti itu ya. Silakan Ayah Bunda yang mau bertanya. Ada? Boleh raise hand, dipencet paling bawah gambar tangannya, dipencet juga boleh. Tadi Apa ada yang masih ada mencet. yang kurang Oke, Tio jelas? Sutio. Silakan ditanya. Silakan Tio Sutio, silakan. Dari kelas apa? Pertanyaannya apa? Mikrofonnya belum dinyalain Mama Tio. Abdi bagus di silent dulu ya. Kalau tidak bicara, tidak bertanya nak, di silent dulu. Silakan Tio Sutio. Assalamualaikum, maaf ya Bu, saya baru bergabung nih Bu, saya baru pulang. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi saya belum Mama tahu Tio. Bu, tadi. Iya. Kalau belum tahu Mas Bu Umi ngulang dari awal kan nggak mungkin. Nanti Bu Umi Insya Allah nanti malam ini Bu Umi download, kemudian nanti Bu Umi upload ke YouTube, nanti sama Bu Rahmi sama Bu Kesi bisa dibagikan, bisa ditonton ulang kalau mau ditonton ulang ya. Ada pertanyaan? Bisa di-share nanti ya, di grup kelas dari Mama apa masing-masing. tadi? Ada Panca siapa tadi ya? Yang raise hand duluan. Tio bisa diturunin raise hand-nya Panca Ratnasari, silakan. Dari kelas apa? Dulu ganti ya. Dinyalakan dulu mikrofonnya. Belum ayah Panca belum dinyalakan dulu. Dipencet yang apa warna merah di bawah, ada gambar mic-nya, dipencet dulu. Orang tua Panca, suaranya belum terdengar. Suaranya belum masuk. Iya. Oke. Iya dipencet dulu. Ayah lihat yang di bawah itu ada tombol mikrofon warna merah, dipencet biar ada suaranya. Kalau sekiranya mungkin kesulitan bisa ditulis di pesan di kolom chat. Boleh ditulis di kolom chat ya. Ke Mama Saskia dulu ya yang sudah nyala mikrofonnya. Silahkan Mama Saskia Arifin, kelas apa? Pertanyaannya apa? Mau nanya nanti anak-anaknya di swab apa enggak ya Bu, kayak sekolah lain. Kelas apa ini? Kelas 6F. Bu. Oh, 6F. Swab. Wow. Ya. Masih ada lagi? Ayah Panca udah bisa belum mikrofonnya? Anaknya atut Bu kalau di swab. Sama, Bu gurunya juga atut. Bu gurunya juga kecut kalau di swab. Ya, siapa ini? Mama siapa? Kelas apa? Mamanya Abdi Mama Saskia Buda, bisa Abdi diturunin? Bagus Hirata. Kelas? Mama Abdi. Mama Abdi. Iya, Salam kelas apa Buda, Mama? 6F. Salam. Ya, kenapa? Bunda, ini kan apa saya bisa nganterin anak doang. Tapi kalau pulang sekolah nggak apa-apa kan Bunda. Kan waktu Oh, bisa antar tapi nggak bisa jemput. Oke. ya. Di kampung pertanyaannya. Makasih Bunda. Ya, sama-sama Mama. Bisa dimatikan kembali mikrofonnya. Nanti kita jawab satu persatu. Masih ada dari Rianto Saputra, silakan. Ya, Assalamualaikum Bu. Mau nanya nih Bu, kalau kira-kira nggak bisa. Kelas apa dulu Mama? Oh iya, Kelas kelas apa? 6F. F ya, masalah antar lagi. Ya. Oke. Iya, tak naik motor Bu, kira-kira gimana ya Bu? Aku nggak bisa nganter jemput nih Bu. Orang tuanya nggak bisa naik motor. Ya, Oh ya, oke. Nanti terus anaknya sekolah gimana? di 03. Iya, maksudnya gimana jalan kaki, apa naik angkot, apa gimana maksudnya Mama?
Jalan Oh, kaki. jalan kaki ya. Nanti dijawab Nggak sama apa-apa Burhami dikitnya. 6F. Oke, masih antar penjemput lagi. Alika Karisa, Akhir. silakan. Ya. Assalamualaikum Ibu. Ya, kelas. Saya orang tua dari Alika. Ini Kelas apa, Mama? kan kita tatap muka kan jika kondisi anak memungkinkan. Kalau Ya. misalnya anak nggak memungkinkan, tetap di rumah kan. Ya. Itu dapat pembelajarannya yang di rumah tetap online gitu Ibu. Dapat kayak pembelajarannya tetap online. Oke. Terus sama ini Bu, misalnya apa bedanya pembelajaran tatap muka sama yang online? Maksudnya kan kalau tatap muka apa guru langsung ngajar langsung, terus yang online nggak dapat gitu. Oke, nanti dijawab. Cuma dapat soal aja. Nanti Makasih, dijawab, Bu. Mama. Oke. Kelas apa tadi? Belum dijawab, dari kelas apa? 6F 6F Bu. lagi nih, 6F semua yang nanya. 6E sama 6C nggak ada yang nanya. Oke. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Kalau yang angkat tangan sudah tidak ada. Ya mungkin karena 6F semua, Bu Rahmi bisa dijawab. Pertanyaan pertama di swab. Yang masuk 6F semua kali Bu. Oh jangan dong, masa kelasnya Bumi nggak ada. Nanti dilanjut lagi ya, kita sesi satu dulu pertanyaannya. Bu Rahmi dijawab dulu. Nanti swab nggak Bu? Sekarang lu yang sekolah. Oke, baik Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini diborong sama 6F semua ya. Aduh, hebat. Ya, yang pertama dari Mama Zascia ya. Di swab atau tidaknya sekolah kita nanti, ya mungkin Bu Umi juga bisa bantu ya penjelasannya nanti. Itu kita belum tahu Bapak Ibu. Tergantung dari ini pihak rumah sakit ya Bu Umi ya. Betul. Puskesmas. Nah, Bu Umi suaranya nggak ada. Dari puskesmas. Dari puskes Bu, dari puskes. Ya, puskesmas. Jadi kita tidak bisa tentukan apakah kita di swab nanti atau tidak. Kita tidak bisa pastikan Bapak Ibu ya. Tunggu saja nanti. Kalau kata orang puskesmas di swab 03, ya sudah kita pasrah ya. Kita harus ikuti prosedurnya. Memang itu cara yang terbaik ya. Anak-anak takut, nah gurunya juga takut ya kalau di swab sebenarnya. Tapi ya kita hadapi saja, nggak apa-apa. Jangan dibesarkan rasa takutnya, tapi itu adalah mengecek kesehatan kita. Ini jadi kan kita belum ada tahu apakah kepastiannya. kita sehat atau tidaknya. Ya, kita lalui saja dengan semangat. Oke, terima kasih Bu Walaupun Rahmi. ada was-was sedikitnya ya. Oke. Ya, pertanyaan berikutnya. Oke, Masalah tadi, berikutnya Bu. 6F ini ya. Ya, bisa Dari antar, Abdi bisa antar, nggak bisa jemput. tak bisa jemput. Bagaimana Bu Umi keputusannya? Kan harusnya anak antar jemput Bapak Ibu. Boleh nggak Bu Umi? Off the record. Ya, sebisa mungkin nanti sekiranya memang ayah bunda mungkin nanti kita sambil lihat situasi dan kondisi bunda. Sambil juga Kan pulangnya itu lebih rawan Bapak Ibu, anak Ya, mampir takut kemana-mana mampir. sebenarnya. Iya, betul. Nanti dikondisikan anaknya bagaimanapun ini memang apa ya, jangan sampai karena kan kita kan pulang dicek suhu ya ayah bunda. Kita pulang Iya, dicek kita suhu. cek suhu juga Iya. pulangnya. Jadi pulang dicek suhu, kita pastikan anak tidak demam. Ya, maksudnya pas pulang itu suhunya normal, datang normal, pulang juga normal. Nah kemudian sebisa mungkin tadi kalau memang dari sekolah sebisa mungkin diantar jemput, ya karena itu idealnya seperti itu. Suaranya tidak keluar, Bu. Suara saya tidak terdengar, Bu Rahmi? Kedengaran. Suara saya terdengar kan ya? Terdengar, Bu. Terdengar kok, Bu. Ya. Terdengar, Bu. Jadi gini, masalah Nah, antar biasanya itu Bapak Ibu yang bikin anak terpapar karena mereka pulang tidak dijemput sehingga mereka main kemana-mana. Itulah yang menimbulkan anak-anak terkena virus, disambar virus di jalanan.
Makanya dipastikan orang tua bisa jemput sehingga anak keluar dari gerbang sekolah langsung ada orang tua yang jemputnya dan dibawa ke rumahnya masing-masing. Tidak mampir dulu kemana-mana. Bu Rahmi tanya, masalahnya aku tidak bisa dijemput, apa bekerja? Iya, Bu. Iya Bu, iya kerja. Kan kalau pagi mungkin masih belum masuk kerja. Karena masih pagi, ntar Ya. jangan jam 6 diantar ya. Iya. Iya. Ntar jam 6. Atau Bu Umi, atau kita ini aja Bu Umi, kalau anak tidak bisa antar jemput, ya silakan di rumah PJJ. Ya, supaya kita tidak ada resiko. Kenapa-napa di jalan yang kena kan pihak sekolah. Kenapa anak dibiarkan tidak ada yang jemput, anak masih belajar PTMT gitu ya. Nah, tidak ada yang antar, atau tidak ada yang jemput, lebih baik anak belajar PJJ-nya di rumah. Bagaimana Bu Umi? Maaf Bu, Ya. ngantar kan bisa kita, kalau jemput kan sekarang nggak bisa, ya itu tadi karena itu kan udah masih jam kerja, jadi agak sulit Bu. Jadi ini kan anak udah kelas 6, mungkin bisa kali ditinggal kali Bu ya. Sendiri. Anak SMA saja Pak tidak boleh seperti itu, harus orang tuanya antar jemput. Kalau kita di era biasa, kalau kita di era zaman dulu sebelum ada corona yang bisa, bahkan bagusnya Sekarang, sih berangkat iya. pulang sendiri gitu. Tapi memang idealnya, Karena situasi sekarang, ya, Pak. idealnya dan sebagusnya kalau menurut SOP yang ada ya, ibaratnya misalnya naik kendaraan umum pun tidak boleh. Iya. Tadi sempat tuh ada yang bilang nanti di ojek online Bu, itu juga tidak boleh sebenarnya, ya. Nah, di situ banyak yang kena Ya. Pak. Yang nanti kalau anaknya berangkat ke sekolah, apalagi sekarang banyak diantaranya yang positif tapi tidak ada gejala. ya. Nah itu yang kita khawatirkan. Boleh. Assalamualaikum Bu. Ya. Iya, kenapa? Assalamualaikum Bu. Iya, kenapa? Waalaikumsalam Iya, Bapak. kenapa? Mohon maaf Bu, ini saya dengan wali murid kelas 6E. Saya mau konfirmasi untuk masalah PTMT ini. Ini kan yang namanya ini kan masih dalam tahap uji coba nih Bu. Betul. Karena dalam kondisi masih PKM level 3. Nah, terus ini kan dalam uji coba ini secara tidak langsung kita kan harus yang dibilang antar jemput secara tidak langsung itu kan harus orang tuanya kan bisa. Nah, terus kalau memang orang tuanya yang tidak bisa ataupun yang kerja, ya kan alangkah baiknya itu biar tetap PJJ bagi yang tidak bisa. Nah, terus kalau seumpamanya nih Bu, yang saya wanti-wanti, kalau kita kan sudah berusaha jaga anak biar tidak keluar rumah untuk menghindari pandemi ini Bu. Nah, kalau seumpamanya di sekolah ini di saat dia sekolah kan pulang, nah terus umpamanya pas jadwalnya minggu dia masuk nanti demam, terus dia tidak masuk sekolah dan memberi informasi kepada gurunya kalau dia sedang sakit. Ini pertanyaan baru, bukan menanggapi. Mohon maaf ya. Ya, ini seumpamanya gini Bu. Nah, kalau seumpamanya anak demam itu nanti apakah harus di swab atau tidak? Ya, nanti ya. Ini pertanyaan baru. Kan tadi sudah dibuka. Ini menjawab pertanyaan yang tadi saja belum selesai. Jadi jangan bertanya yang baru. Nanti ada saatnya bertanya dulu ya. Iya, makasih ya Bu. Iya. Tadi masalah antar menjemput ya Ayah Bunda ya. Tadi kalau ada Bu, saya nggak bisa naik motor. Diantar tidak harus naik kendaraan. Boleh diantar dengan jalan kaki. Tujuannya apa diantar? Bukan memanjakan anak, bukan, tapi kita saling menjaga anak. Ya, nanti Ayah Bunda bisa diskusi dengan ayah dan bundanya, dengan kedua orang tuanya, atau kalau di rumah ada kakek neneknya, atau ada kakaknya yang lebih dewasa, mungkin yang sudah selesai sekolah. Bagaimana nih anak ini nanti harus pulang dan pergi dari sekolah. Jadi kunci utamanya jangan sampai anak itu mampir-mampir dan jangan sampai sekolah yang disalahkan. Kenapa? Karena di sekolah itu hanya 2 jam. Kita di sekolah prokesnya ketat sekali.
Nurunin masker aja nggak boleh, cuci tangan berkali-kali. Pulang pergi cuci tangan, cek suhu, pulang pergi kita juga cek ya. Dan di sekolah hanya sebentar sekali dibandingkan dengan yang di rumah. Nah, seperti itu untuk antar jemputnya. Nanti silahkan didiskusikan bagaimana nih anak kita nanti untuk PTMT-nya. Kemudian selanjutnya Bu Rahmi, tadi pertanyaannya yang di chat dulu, nanti baru silahkan yang kalau mau bertanya. Dari Pancaratnasari, dari kelas 6E, ini kelasnya Bu Kesi. Bu, kalau ternyata anaknya seumpama nih PTM hari Jumat besok jatah masuk, tapi sakit. Nah, kemudian apakah nanti sekian 2 minggu lagi kan berarti jatahnya masuk, ketika mau masuk apakah harus di swab untuk tracing? Tracing itu kan kalau udah ketahuan positif. Kalau udah positif baru di tracing. Nah, kalau yang namanya tracing ya seperti itu. Nah, pertanyaannya Bu Kesi, kalau izin sakit, apakah kalau mau masuk sekolah itu harus di swab? Silakan Bu Kesi dari 6E. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba menjawab dari pertanyaannya Bapak Muhammad dari ini ada Bu di chat, bukan dari Pak Muhammad Sukri tadi. Di chat ada dari Pancaratnasari. Pancaratnasari siapa ya? Kelas 6E. Enggak tahu. Ya, itu sama Bu, sama. Itu istri saya, orang tuanya Raisa. Orang tuanya Raisa, Bu, orang tuanya Raisa. Kalau masalah swab, kan itu kan tadi sudah dijelaskan. Itu ada ketentuannya dari puskesmas. Iya. Itu tidak pihak sekolah yang menentukan. Bukan pihak sekolah yang menentukan, tapi dari puskesmas. Andaikan, misalkan, Maheswari ya namanya kan, ya? Iya, Raisa Maheswari, Bu. Ya, Raisa Maheswari itu misalkan sakit, ya nggak usah datang ke sekolah. Iya. Iya, maksudnya gini Bu, dia nggak datang, tapi pas mau PJJ minggu depannya, apakah pas mau masuk itu harus wajib swab dulu gitu? Kalau masalah swab kan tadi udah dijelaskan, ya kan? Dia nggak itu datang gitu ceritanya. dari puskesmas. Jadi ya kalau memang Bapak atau Ibu masih ragu, mending di rumah saja. Toh pelajarannya pun sama dengan apa yang diberikan yang tatap muka begitu, Pak, ya. Ya, baik Bu. Terima kasih atas jawabannya. Saya kira sudah terjawab. Karena mungkin karena PJJ menerima secara tidak langsung, kalau yang PTM itu kan secara menerima langsung dari bu gurunya. Ya mungkin saya kira terjawab. Kalau memang nanti anak kondisi sakit, mungkin kita tidak apa-apa kan, dia tidak masuk gitu ya Bu ya. Jangan masuk Bapak. Justru jangan masuk Bapak, bukan tidak apa-apa. Kalau masuk malah bahaya, nanti satu sekolah yang direpotkan. Ya, makasih ya Bu. Ya betul. Diingat. Oke, makasih Bu. Tambahan sedikit lagi kalau anak 37,3. Suhu maksimal 37,3. Oke. Kalau di rumah, ya, kalau di rumah punya cek suhu, dicek aja suhu. Gitu. Ya Pak ya? Ya Bu, makasih Bu. Tambah lagi kalau anaknya ada yang flu atau batuk, ada gejala sakit gitu, nggak enak badan, jangan berangkat. Jangan dipaksakan. Untuk menghindari temannya yang lain. Ya, makasih Bu. Diantisipasi dari penjelasannya ya Bu. Kalau tidak bisa antar jemput, lebih baik PJJ saja karena resikonya tinggi. Ya, kita tidak mau tanggung resikonya, nanti disalahin sekolah, ya. Betul. Bu Rami tadi dari 6F masih ada satu ternyata yang belum terjawab. Dari Alika ya. Yang di rumah tetap online atau tidak online ya, yang di rumah, yang di sekolah saja yang bertemu langsung dengan bu gurunya. Yang di rumah tetap dikasih pembelajaran, tidak ada bedanya. Yang di sekolah juga mereka dijelaskan, kemudian nanti mereka juga mengerjakannya di rumah ya untuk tugasnya. Sama, nggak ada bedanya pelajaran di sekolah dengan pelajaran di rumah. Bedanya ketemu langsung sama bu guru-guru yang cantik, sama ketemunya tidak langsung, mungkin dengan video, mungkin ada yang bu gurunya Google Meet seperti ini, atau mungkin dengan Zoom atau dengan YouTube. Kita sesuaikan dulu karena memang kita di lantai atas ya Bapak Ibu, sinyal agak susah. Harap dimaklum ya. Jadi yang namanya sinyal kita akan berusaha. Anak di sekolah, anak di rumah itu nggak ada bedanya dalam hal haknya. Bedanya cuma nggak ketemu sama bu gurunya secara langsung. Kemudian satu lagi Bu Kesi yang di chat dari 6E dari mamanya ya, dari Lia, ibunya Gendis. Malam Bu, harus memperlihatkan kartu vaksin nggak ya Bu untuk kelas 6 gitu?
Kemarin nggak ada penjelasannya Bu Umi ya. Ya, Nggak harus kan tapi ya. kalau harus. yang sudah vaksin, tolong di print, kemudian dikumpulkan ke duta kelas atau nanti pas PTM dibawa yang sudah vaksin. Bukan berarti gini, yang PTM itu harus vaksin. Bagaimana kelas 1 sampai kelas 5 ntar nggak jadi masuk semua. Karena kelas 1 sampai kelas 5 kan belum vaksin. Jadi yang sudah vaksin, di print kartunya, dibawa, diserahkan ke pihak sekolah. Seperti itu ya dari ibunya Kalau di print kali Bu, dia kan punya fotokopi aja. Oh, kalau sudah punya boleh fotokopi boleh. Yang belum Fotokopi punya aja ya. ya, yang belum punya sertifikatnya di print. Kalau yang belum punya ya, yang belum Kalau pernah di Peduli Lindungi ya. Ya. Kemudian ini ada yang antri untuk bertanya. Sebentar saya buka dulu antriannya. Ada dari mana tadi ya? Kok hilang? Ini yang kelihatan. Ria Fauzia, Mama, silakan. Bu, maaf Bu, mau tanya. Aku 6F. 6F mamanya lagi. Fauzan. Ya, silakan. Ojannya kan ini kan harus diantar jemput Bu, ya kan? Sedangkan ojannya itu kan di luar kota, ojannya di Cibinong. Dari Cibinong ke sini kan naik kereta. Nanti saya antar jemputnya dari Cibinong ke sekolah apa dari Cibinong ke Jakarta dulu baru saya antar dari Jakarta aja gitu Bu ke sekolah. Apa harus dari Cibinong? Silakan Bu Rahmi, jauh amat Ibu, silakan. jauh amat luar kota Bu, lebih baik PJJ aja. Ya soalnya si Ojannya mau ketemu teman-teman juga Bu katanya, nggak mau PJJ. Jadi saya jemputnya harus naik Grab dari sono Cibinong ke Jakarta. Terus saya antar ke sekolah apa boleh naik kereta ke Jakarta terus saya antar naik motor ke sekolah. Kalau kasus Ibu rumahnya beda-beda. Memang beda-beda. Iya. Bu Umi gimana safety-nya? Anak saya ada di Kuningan Bu, anak saya ada yang di Kuningan. Karena memang jauh dan harus menggunakan kendaraan umum. Kalaupun dengan menggunakan kendaraan pribadi, misalnya punya mobil atau mau dipaksa naik motor, dengan bolak-balik ya Mama. Kalau saya pribadi, kalau memang di luar kota lebih baik PJJ. Oh. Ya pengen ketemu anak. Kecuali kalau bisa, oke, karena kita sudah PTMT, anaknya bisa stay di Jakarta, misalnya di Jakarta ada rumah juga mamanya, anaknya ke Jakarta aja, jadi bisa PTMT. Tapi kalau bolak-balik Cibinong Jakarta, lebih baik PJJ saja Mama, karena satu jauh, dua apalagi naik KRL, kasihan anaknya beresiko. Ya. Iya, soalnya dia putus Mama. Mama Fauzan putus. Kalau Fauzannya mau ketemu dengan teman-temannya, mungkin nanti suatu waktu dia bisa datang ke sekolah. Kalau Mama naik mobil sendiri ya, antarin dia ke sekolah. Jangan dilepas dia naik kereta atau Mama naik Grab, apa namanya? Kalau naik Grab bisa ya Bu Umi ya? Ya bisa Bu, tapi kan lumayan ongkosnya Bu. Ya, nanti Ojan kurus mah, udah biarin nanti Ojan kurus. Enggak, dia kan bareng sama neneknya nih Bu ke Jakarta. Kebetulan kan neneknya juga ke Jakarta. Pasti dia tuh udahlah. Naik kereta ya apa-apa kan? Bareng sama neneknya ini mah ya. Oh, tapi naik kereta kagak ngapa-ngapa Bu. Jangan naik kereta atuh, naik Grab, suruh neneknya naik Grab ke Enggak, ke sekolahan. Ya, lumayan Bu, 250.000. Oh iya nggak apa-apa. Gaji neneknya kan gede ya. Mama Fauzan mah sambil minum es teh, makan Bu, ikut lapar jadinya. Jadi bisa berangkat Fauzannya berangkatnya pagi. Fauzan berangkatnya pagi ke Jakarta. Enggak Bu, dia berangkatnya Kamis sore. Dia berangkat. Nah, terus dia kerja di Jakarta, baru dia ke sekolahan. Cuman kan Kamis sorenya ke Jakartanya naik kereta gitu, nggak apa-apa Bu. Gimana monggo Bu Rahmi, kelas Bu Rahmi? Ya, jadi dia Kamis ke Jakarta, ya kan? Kamis sore, terus Jumat baru dia sekolah. Nanti dia Minggu atau Sabtu balik lagi ke Cibinong gitu. Kirain bolak-balik. Oh, enggak. Soalnya anaknya agak kekeh juga Bu. Kalau dibilang mau takut kena ya, dia udah kena duluan Bu.
Oh, udah pernah kena. Iya, Oh, ini udah Bu pernah. Ramaita ya? Bu Ramaita bukan ya? Iya. Oh, cucunya Bu Ramaita. Ya. Ya, kirain Penuh ini perjuangan Bapak Ibu pengen Iya. ketemu temannya. Tuh, Kita yang acungkan jauh aja. jempol. Yang jelas gini Mama, yang jelas gini. Kita prokes ya, dalam artian gini, setelah naik kereta, kalau memang mau masuk setelah naik kereta ya berarti memang harus bersih-bersih dan sebagainya. Kirain saya tadi pulang pergi, kalau pulang pergi jangan, karena takut kondisinya capek dan drop seperti itu. Enggak sih, dia berangkatnya kami sehari sebelumnya. Sehari sebelumnya sih dia boleh. Oke. Jadi bisa ya, Bu? Takut Gimana, Bu ngamuk Rahmi? Bu anaknya. Tuh takut ngamuk, anaknya pengen ketemu Bu Rahmi yang cantik. Tadi ada teman-temannya datang dia enggak gitu. Oh, Ya di sekolah ya. kita cuap-cuap bisa ketawa sama anak, menghilangkan stres ataupun jenuh di pikiran anaknya. Ya semoga sehat selalu lah Iya. Fauzan ya. Yang penting dijaga prokesnya ya Mama ya. Selesai naik kereta. Ya di kereta harus kan juga bersih-bersih. ketat Bu Iya. Umi. Ya, untuk oke, itu. Bu. Ya. Iya. Yo, Oke. makasih. Ya, silakan di lower hand Silakan Mama. saja nggak apa-apa. Mama Fauzan, resennya diturunin Mama. Masih ada lagi yang resen? Yang ingin bertanya? Ayah Bunda? Ini kelasnya Bu Umi nggak ada yang nanya ini. F udah, E udah. Kebanyakan F. Oh ini aja. untuk tadi Mama Alika, Ya. lebih baik standby di rumah ya PJJ saja karena Alika takutnya nanti ya apa namanya ini kondisinya lemah nanti karena ada unsur sakit bawaan ya, maaf. Oh iya Ya, betul. kalau yang memang yang ada ada bawaan di rumah sakit aja. bawaan ataupun apa namanya ini ya dalam kondisi Kayak ya asma itu ya. jangan berangkat ke sekolah untuk menjaga supaya anak kita di samping menyelamatkan anak-anak ini selama ini kita sudah selamatkan 1000 anak tapi masih ada aja ya yang terkena COVID ya. Nah, dengan cara itu kita bisa ya mengurangilah supaya anak tidak kena atau tidak terpapar nantinya. Makanya kita tidak mewajibkan anak untuk datang ke sekolah. Kalau ada kendala yang sekiranya sangat membahayakan untuk anak-anak kita, lebih baik standby di rumah, ikut PJJ. Alhamdulillah sehat walafiat. Tidak Amin, terpapar amin, dan tidak tersambar oleh koronce di jalanan ya. Dan yang paling ditakutkan itu kan sebenarnya swab ya. Bukan sebenarnya bukan takut di swabnya sih kalau menurut saya ya, tapi takut ternyata kita kondisi sehat, ternyata ada tamu tuh yang namanya corona dalam tubuh kita, kemudian kita harus menjalani protokol isolasi dan sebagainya gitu ya Ayah Bunda. Gini, tidak semua yang sudah PTMT itu di swab. Ya, tidak semua ya. Ya ada, maksudnya ada di Pademangan juga ada, mungkin di sekolah lain ada. Cuman setelah saya juga cari info dengan teman-teman saya baik di Jakarta yang lain selain Jakarta Utara, itu tidak semua di swab. Jadi tidak semua kemudian satu sekolah di swab masal gitu. Jadi saya bilang tidak semua ya, maksudnya bukan berarti tidak di swab. Bu Umi tidak bilang tidak di swab. Karena apa? Swab atau tidaknya itu tergantung bagaimana nanti puskesmas ya Ayah Bunda. Jadi yang menyatakan ayo swab, ayo tidak swab itu bukan Bu Guru kepala sekolah, tapi sekali lagi itu dari pihak puskesmas ya. Makanya kita betul-betul jaga prokes, jangan sampai ada temuan ternyata anak kita banyak yang lepas masker, dirasa oh nih 03 nih nggak prokes nih misalnya ya. Kemudian berarti harus di swab nih. Nah, jadi jangan sampai ada hal-hal seperti itu. Kita sama-sama saling menjaga. Karena kan di jalan kita nggak tahu loh Satpol PP. Kayak tadi ada Satpol PP datang. Anak kita Tiap pulang hari ada sekolah, tamu dinas. ya. Tiap anak kita pulang sekolah nggak pakai masker semua dilepas ngobrol, makan es teh, minum es teh, kemudian makan cemilan sambil jalan. Diparanin sama Satpol PP kita kan nggak tahu, makanya kita saling menjaga. Makanya tadi sebisa mungkin diantar jemput. Nah ya, jadi sekali lagi swab menyuap itu dari pihak puskesmas ya, bukan sama sekali bukan sekolah yang menentukan.
Jadi sekolah Kita pun juga tidak nggak mau di swab Bapak ya. Ibu. kita murid sama gurunya ada 1.000 Bapak Ibu, hitung sendiri ya kalau sampai swab. Kita 1.000, jadi muridnya 950-an, gurunya 50. 1.000. Oke. Lanjut silakan Bunga. Bunga ada pertanyaan? Ibu, saya mau saya kakaknya si Bunga ini dari 6C. Itu kalau misalnya belum masuknya itu kapan Ibu ya? Masuk siang kan si Bunga kan pas dulu masih sekolah kan masuk siang tuh. Iya. Kalau sekarang nanti apa? Masuk siang lagi apa masuk pagi tuh, Bu? Nah, kan tadi sudah dijelaskan jamnya. Ya, 6C ya. 6C masuk jam berapa, Bunga? Jam berapa, Bu? Enggak tahu tadi kan, Bu. Yo, tadi kan sudah dijelasin Bu Umi udah. Iya, Mama Maria silakan baterainya lo ya. Terima kasih. 7.30. Nanti di-share ya jam-jam masuknya, jam Bunga, pulangnya nanti akan di-share di di-share grup, oleh guru ya. masing-masing. Kelas 6C masuknya jam 7.30, datang jam 7.20. Bunga absen atas, berarti Jumat besok Bunga sudah PTM. Nanti Bu di-share ya di grup siapa yang masuk di minggu ini. Kalau kelas Bu Umi 6C absen 1 sampai 17. Harusnya kan 16, tapi karena faktor terkendala. Gimana Bu? Gimana Kak? Kalau belum vaksin gimana Bu si Bunga? Ya kan udah disuruh vaksin dari kemarin-kemarin. Jauh, nggak ada dan sebagainya. Kan tadi vaksin juga sudah dijawab. Ya. Bu Umi besok ini kan ada vaksin yang di Ancol. Sudah Bu, tadi saya sudah bilang. Dulu pernah ditawarin suruh vaksin di Ancol, katanya kejauhan kan, nggak ada yang antar. Saya tawarin di Erpetra katanya beda lokasi tinggal, jadi nggak bisa di Erpetra. Mungkin nanti Mama Nazla bisa dicarikan Bu RT vaksin buat si Bunga ini di mana? Di Puskesmas juga bisa. Sudah ditawarin Bu, tapi nggak datang juga. Di 34 ditawarin juga tidak datang. Saya juga bingung, gitu ya. Gitu. Jadi memang nanti kita antar dokter aja ya ke rumahnya Bu ya. Jadi yang sudah boleh Bu. Jadi maksudnya gini, yang nggak vaksin kemudian nggak boleh masuk. Ya tidak, kelas 1 sampai kelas 5 kan banyak sekali yang belum vaksin karena belum 12 tahun. Besok ada Bu. Iya, di Petra Barat Bu. Nah tuh, si Bunga bisa nggak ke sana Nazla? Bisa Bu, malam Bu. Dia bukannya malam khusus dari TNI itu Bu. Jam berapa? Kira-kira malamnya? Dari jam 5 Bu sampai jam 21. Oke. Bunga besok bisa vaksin 17.30. Nah, 5:30 bisa vaksin di Erpetra Pademangan Barat ya Bunga. Deket kan rumahnya dari Erpetra Pademangan Barat? Ya Bu ya. Oke, silakan ya. Kekebalan tubuh Kemarin di Erpetra Parman Timur buka juga loh Bu sampai Minggu. Kata Bunga, kalau yang di Erpetra Kolong Tol tidak diterima, kata Bunga ya, tidak diterima karena lokasi tempat tinggalnya. Saya juga tidak tahu alasannya apa. Ya. Nanti dijemput sama Mama Nazla loh. Share aja ke grup Bu RT. Yang apa jemput aja. RT share aja ke grup biar Bunga tahu. Ya, betul Rafa Rizky, boleh di-share di grup. Bukan, udah saya kirim. Ya mohon dimaklumi. Grup sebelah ya. Dijemput sekalian ya Bu. Oke ya, Bunga ya, tetap Bunga boleh masuk kalau mau. Oke, silahkan Konita. Konita. Iya Ibu. Silakan. Assalamualaikum. Saya mau tanya Bu. Waalaikumsalam. Apa? Saya kan kategori termasuk orang tua yang tidak menyetujui anak untuk PTMT. Kalau itu ada ininya nggak ya Bu? Ada apa maksudnya akan ada berlaku misalkan nilai atau apa gitu nggak ke anaknya? Oh tidak dong. Tidak, ya? Kalau nggak PTM nanti saya tidak naikkan kelas gitu. Ya enggak dong Mama, nanti saya bisa diomelin orang. Enggak. Kan tidak. Sama yang PTMT dengan yang PJJ sama. Enggak dong. Kalau PTMT kalau nggak PTMT nggak bisa lulus. Ya tidak Mama. Terbukti diomelin sama Dina sama Pak Anies Baswedan diomelin nanti. Enggak. Jadi begini. Tidak ada paksaan ya juga, tidak ada paksaan gitu. Soalnya saya agak mikir panjang juga ya Bu. Betul, saya tahu, saya tidak tahu, saya tidak tanya alasannya karena saya sudah menebak alasannya. Adiknya ya, saudaranya ya. Iya, iya Ibu. Betul. Jadi gini Mama, PTM atau tidak itu kan memang
masing-masing ya. Jadi tidak ada paksaan sama sekali. Haknya sama. Hak yang didapat sama, nilainya sama. Tidak ada pengurangan nilai, tidak ada penambahan nilai. Kalau PTM dapat tambahan nilai jadi 100 ya tidak juga. Ya, jadi semuanya sesuai dengan apa yang dikerjakan anaknya mengerjakan tugas ya berarti dapat nilai, tidak ya berarti dia datang PTM tapi tugasnya nggak dikerjain ya sama aja nggak dapat nilai kan gitu. Jadi nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir. Nanti bisa sambil dievaluasi Mama. Jadi kalau sekiranya memang dirasa oh ternyata di 03 begini PTMT-nya. Mama mau nanti 2 minggu lagi mau masuk silakan gitu. Jadi kalau mau berubah pikiran juga boleh gitu ya. Gitu. Masih ada ya yang resen sudah habis. Masih ada yang mau ditanya? PTMT hanya untuk menghilangkan kejenuhan anak dari belajar PJJ, selingan Bapak Ibu, tidak dipaksakan ya. Bagi yang sanggup menjalani protokol kesehatan silakan datang. Bagi yang tidak juga tidak apa-apa. Ya, tidak ada paksaannya. Oh, jangan nanti yang tatap muka nilainya bagus, tidak. Sama saja. Kita hanya relaxing ya untuk memberikan penyegaran kepada anak-anak supaya mereka tidak jenuh dalam belajar. Usaha untuk penyegaran seperti itu ya. Kalau biasanya mereka capek PJJ terus. Nah, sekarang kita coba dengan memberikan senyuman kepada anak-anak di sekolah, mudah-mudahan hatinya terobati, rasa stresnya hilang, rasa was-wasnya hilang, tidak lagi memikirin koronce atau segala macam. Ya, benar Ibu. Iya. Selama ini kan selama 1,5 tahun terpaut karena wah saya terikat di rumah terus karena koronce ini meradang di jalanan sana gitu. Jadi sekarang kita coba membuka pikiran mereka supaya tidak lagi berpikir yang begitu terus ya. Mereka bisa beraktivitas dengan syarat menjaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita semua tidak merasakan ya bagaimana siksaan koronce kepada kita, gitu kan, kata orang-orang yang sudah mendapatkannya. Aduh, jangan sampai yang lain terkena. Mudah-mudahan kita dengan jaga ketat, terutama masker Bapak Ibu, itu anak banyak yang longgar maskernya. Kalau bisa maskernya yang N95 ya Bu Umi ya. Nah itu agak ketat itu, jadi nggak longgar-longgar begitu. Bagus buat anak-anak. 2 minggu sekali dipakai ke sekolah. Iya kan, sekali pakai buang gitu kan. Minggu depan kan satu lagi, stok 1 bungkus aja Ibu bisa pakai berapa bulan gitu kan, cuma sebulan 2 kali. 5 bulan. Ya kan, 5 bulanan bisa. Bu, ya, Bapak, yang penting kan dapat KJP, beliin masker dong Bapak Ibu. Sekarang udah ngurus KJP lagi ya kan. Ntar lagi keluar KJP-nya udah di nama Bu, masker mah banyak Bu. Panen KJP Bapak Ibu. Masker banyak KJP-nya sekarang buat beli masker ya. Masih ada lagi. KJP panen apa lagi Bapak Ibu sekarang dari pemerintah? PIP. Ada PIP. Ya, ada lagi yang di rumah untuk Bapak Ibunya ada lagi jarahnya. Apaan kita mah nggak dapat. PIP nggak dapat. Ya. Apalagi tuh bansos ya. Bansosnya udah libur. Kebanyakan ada Bu RT tadi itu kita mau RT Nazla. Oke, Ayah Bunda masih ada yang mau ditanya? Kalau bisa maskernya N95 ya Bapak Ibu. Nah, top besok ya kelas 6C, 6E dan 6F pakai maskernya N95 ke sekolah top ya. Wah, dikompakan nih, serentak nih semua. N95. Kayak punya Umi warna pink ya Bu. KN95. KN95 ya. Yang monyong. Ya, monyong yang biasa dipakai yang mancung. Oh ya mancung ya ada. Jadi buat napasnya juga nggak nget Bapak Ibu. Hidungnya tiba-tiba jadi mancung ntar ke sekolah. Nggak bisa napas dibuatnya ya Bu. Maskernya warna-warni kalau itu KN mah warna-warni. Ada putih ya terserah Ibu mau senangnya warna apa silakan boleh pilih ya.
Ada Pelangi, Bu. Ya. Iya, Bu. Ada Leni Marpaung dari kelas apa? Ada yang mau ditanya tadi? Tidak? Leni Marpaung? Sudah jelas, Bu. Oke, siap. Oh, ayah pakai akun namanya ya. Oke. Iya. Konita, masih ada yang mau ditanya? Berarti dijemput wajib ya Bu sama diantar? Kalau tanya sekolah iya. Jemput antar jemput. Bukan dari sekolahnya, dari peraturannya, Bapak. Oh, dari Ibu. peraturannya, dari Prokesnya ya. peraturannya. Iya. Kalau kita sih oke-oke saja, fine aja gitu. Cuman dari protokol kesehatannya harus seperti itu, kita patuhi. Kalau tidak, Iya, ntar sekolah kita tutup lagi, gimana? Mau nggak? Belum jadi masuk. Ya. Ya. Makanya Ya, oke. patuhi. Nggak dijemput, ntar jemput Satpol PP anaknya, gimana? Emang nggak? Naik mobil Bu malahan Bu. Bawa ke wali kota sono. Masih Serahin ada sama wali yang kota, mau habis ditanya? deh kita. Kalau nggak Pak Lurah lo sering kontrol lo, sering ke sekolah. Tadi aja Pak Lurah udah datang, kemarin ini juga datang Pak Lurahnya. Setiap hari dia ngontrol. Kemarin ini datang ya. Kita kasih sama Pak Lurah aja ya Bu ya. Jadi anak Pak Lurah aja, Bu. Ya, siapa tahu nanti anak kita salah satunya jadi lurah Pademangan. Amin. Mantap kan? Amin. Ada yang mau ditanya lagi? Amin. Ayah Bunda? Bunga, kenapa lagi Bunga? Kalau misalnya pulang naik mobil gimana tuh, Bu? Soalnya kan soalnya motornya mobil umum ya, Bu. Iya, angkot. Mobil pribadi sih nggak apa-apa, Bu. Oke aja. Mobil angkot tuh 10. Angkot nggak laku sekarang, Bu. Bunga nggak ada yang jemput. Kalau diantar sih bisa, kalau jemput kan bapaknya kerja naik motor. Rumahnya jauh, dijemput nggak harus naik motor kok, boleh dijemput jalan kaki kok, sambil jalan-jalan siang gitu sambil memandang pemandangan Pademangan gitu boleh. Oke. Siap. Ya, jadi gini loh, konsep dijemput itu tidak harus naik kendaraan ya Ayah Bunda. Bu, saya nggak ada motor, nggak bisa jemput. Kalau mamanya ada di rumah, ada kakaknya yang dewasa di rumah, ada ayahnya yang mungkin masuknya shift malam, bisa jemput jalan kaki nggak apa-apa. Jadi nggak harus diantar jemput tuh nggak harus naik kendaraan ya. Boleh jalan kaki. Ayah bundanya sambil jalan-jalan. Kan selama ini di rumah terus ya Bu Rahmi ya, biar kakinya lemes gitu. Iya. Olahraga juga ya Bu. Betul. Olahraga, Masih penyegaran ada lagi Bapak yang mau Ibu. tanya? Dari 6C masih ada 6C? Udah Bu, itu aja saya. Oke. Makasih atas jawabannya. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. 6F nih yang bergelora nih. 6E Mau masih masuk ada? semua 6E, ya. 6-nya Bu Kesi? Nggak ada. 6F masih ada. Yang paling semangat ini? Jelas semua, Bu. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah. Kalau masih ada yang kurang jelas, nanti kita kirimkan ya semua bahan-bahan yang sekarang kita bahas. Jadi jelas jam masuknya, jam pulangnya, atau peraturan segalanya ya. Jadi yang terutama diingat ini ya Bunda, jangan sampai ini jangan sampai Bumi wanti-wanti banget. Jangan sampai jam 6 udah sampai di sekolah. Karena tadi kejadian yang dibilang Bu Rahmi, kita nggak tahu anak Bumi sampai gini, nggak mungkin anak ini kecolongan nggak dicek suhu. Ternyata ditanya. Anak mungkin anak diantar, orang tuanya berangkat kerja, Iya. anak diantarin ke sekolah, orang tuanya berangkat, mungkin Betul. begitu Bu Umi. Jadi kayak dianggapnya kayak zaman dulu Ayah Bunda Iya. setengah 6 kan, kalau zaman dulu udah pada berangkat ya masuk kelas. Nah anaknya tuh udah di Bun. kelas. Pas masuk cuman ada 15 anak, kok pas keluar 16, bingung dong anak dari mana? Kan nggak mungkin Siluman naik satu Nah, masuk. ternyata sebelum Bu Umi datang anaknya udah naik. Nah itu loh yang perlu dipahami, bahwa kita hidup di zaman kenormalan baru ya. Jadi semuanya serba baru, nggak bisa lagi disamakan dengan zaman dulu. Jadi zaman dulu itu datang 1 jam sebelumnya bagus, tapi untuk saat ini lebih baik tepat waktu. Jadi jam 8.10 ya 8.10. Kelas Bu Umi 7.30 ya 7.20 sudah sampai di sekolah. Jangan terlambat, nanti udah habis. Datang jam 8, nah udah mau pulang ya. Nanti kita share Ya, Bu. kapan jam berangkatnya, kapan jam pulangnya, dan diingat ruangannya. Coba Bu Umi mau tanya, kelas 6C ruangan apa?
Ruang G, Bu. Lantai 2. Ruang G. Betul. Namanya Cat tahu nggak ini? Jangan-jangan anaknya nggak tahu. Tahu, sip. Ini takut nih yang ikut Zoom, yang ikut Google Meet mamanya, nanti anaknya nggak jelas peraturannya. 6E. Anaknya ikut, Bu. Yang tahu peraturan mamanya, kan yang sekolah anaknya ya. Oke, ruang Jakarta betul, ruang J. 6F. Anaknya pada main, Bu. 6F ruang apa 6F? Harusnya di samping Bapak Ibu. Tuh, giliran ditanya ruangannya 6F diem baik Bu Rahmi. Tadi nanya Nggak tahu dia, ntar dia ngeliat Bu Rahminya aja di mana. 6F ruang apa? 6F mana 6F? Ruang apa? 6F ruang apa ya? Nanyanya aja yang banyak Bu, ruangnya nggak tahu. Akbar ruang apa 6F? Kak. Pinter. Cesa, ruang apa? Akbar, mantap ya. Jadi 6C ruang G, lantai 2 Ruang paling K. ujung, 6E lantai J, lantai J ruang J, lantai 3 paling ujung, 6F ruang K di sebelah kanan tangga. Oke ayah bunda, Sebelah karena kanan. memang ya sebelah kanan. Oke. Ya pokoknya naik ke atas. Ya, lantai naik paling atas lah. Sebelah lantai kanan. 3 ya. Udah, Tadi ada ya. Bu yang ditanya, kamu lantai berapa? Lantai 4 Bu katanya. Lantai 4 mau digenteng ya gitu. Orang lantainya cuma sampai 3. Saking nggak pernah ke sekolahnya ya, grogi gitu ketemu gurunya. Oke, ayah bunda, karena sudah tidak ada pertanyaan dan sudah lebih dari jadwal kita 1 jam, hampir 1 jam 30 menit ya, hampir 1,5 jam, nggak terasa sudah mau jam 9. Terima kasih ayah bunda atas waktunya. Mohon maaf mengganggu jam malamnya, meskipun tidak maksimal, tidak ada 90 orang ya Bu Rahmi, harusnya ada 90 orang lebih yang hadir. Mungkin ada sesuatu hal yang dikerjakan sehingga tidak bisa bergabung. Nanti insya Allah diupload sehingga bisa ditonton ulang, dan juga materinya nanti bisa kami share supaya bisa dibaca kembali. Nah ayah bunda, sukses nanti untuk hari Jumat. Jadi absen 1 sampai 16. Kalau kelas Bu Umi 1 sampai 17 ya. Jadi sama 1 sampai 17. Oke, kalau absen, kalau Bu Umi dari Abeng sampai Nazla, kalau Bu Rahmi dari 1 sampai 17 juga. 17 juga. Bu Rahmi 1 sampai Bu Kesi 1 sampai 16 ya. Jadi diapalin absennya. Untuk ya. Najla berarti minggu ini Bu. Minggu ini karena fatur kan nggak ada. Jadi pas 15. Kenapa Nazla? Maaf Bumi, Ya, kelas 6E sampai 15. Oh, kelas 6E sampai 15. Nah, nanti sehari sebelum PTM, hari Kemisnya kita share ulang siapa yang harus masuk. Harusnya kan kalau 6 kan ngisi daftar hadir nanti. Iya. Iya, nanti kita screening dulu hari Kamis. Jadi yang suhunya tinggi tidak boleh PJJ ya. Harus diingat-ingat yang demam tidak boleh PJJ, jangan dipaksa. Haknya sama. Tidak dibeda-bedain. Ini anak PJJ, ini anak PTM, nggak ada ya, semuanya anak kita. Oke, terima kasih ayah bunda. Kita akhiri dulu pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekali lagi terima kasih. Sukses untuk PTMT di SDN Pademang Alimur 03. Sekian dari Bumi, Bu Rahmi, dan Bu Kesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana anaknya yang mau masuk ini, yang ini?